terkait ini fokus sidangan Niki minta penangguhan penahanan. Abang sebagai praktisi melihatnya seperti apa sih bang? Karena dia menilai prosesnya sudah terlalu lama, sudah 6 bulan dia tidak. Oke, terima kasih banyak ya untuk media. Begini, saya hanya memberikan pendapat hukum aja ya. Kalau masuk ke dalam persoalan kita, saya tidak terlampau jauh karena satu, beliau bukan klien saya. Pendapat hukum saya begini, bahwa proses dari kepolisian, kejaksaan, sampai pun diajukan ke pengadilan itu sudah punya tahap-tahap yang baik, proses hukum yang baik, punya alat bukti yang memang sudah ditentukan oleh polisi dan dikuatkan oleh kejaksaan dan diterima oleh hakim di pengadilan, didaftarkan dan akhirnya proses hukum. Pada saat memang kita ingin penangguhan dan lain-lain, itu haknya sah-sah saja. Semua sekarang kan ada di meja pengadilan, meja hakim. Jadi hakim mempunyai penilaian sendiri. Kalaupun nanti contohnya itu dikabulkan, ya sah-sah saja. Yang penting benar-benar pengacaranya ataupun keluarganya bisa menjaga di kita aktif, ataupun pemanggilan dengan baik, santun dan lain-lain. Menurut saya seperti itu. Tapi bang, dengan alasan dia katanya rindu dengan anaknya, itu masuk jadi sebagai alasan itu? Boleh-boleh saja, rindu pada anak, ada persoalan orang tua meninggal atau dan lain-lain, banyak alasan, sah-sah saja. Semuanya hakim yang akan menentukan karena sudah di meja beliau gitu. Seperti itu. Tapi menurut Pak hukum yang lain menilai kalau sudah terjerat pidana TPS itu agak susah untuk dikabulkan oleh hakim karena agak berat lah untuk penangguhan. Iya, bisa lah. Alasan bermacam-macam alasan, syarat-syarat dan lain-lain bisa sah-sah saja. Tadi yang saya sampaikan bahwa semuanya hakim yang menentukan, seperti itu. Terkait hakim yang menentukan, karena kan 2 minggu atau 3 minggu lalu ada kerusuhan di persidangan Niki. Terus Niki juga tidak mau memakai rompi dan tidak mau dipakai borgol. Ini kan jadi penilaian hakim tadi seperti abang bilang. Untuk penilaian dari abang gimana? Menurut saya tidak juga. Pada saat proses persidangan berjalan, ada suatu tata kerama, tata cara persidangan, itu hakim akan lihat. Tapi pada saat sudah selesai, dilihat ya prosesnya bahwa jaksa ini akan membawa ya ke mobil atau SOP-nya kalau sudah selesai harus memakai diborgol dan memakai rompi itu SOP-nya. Namun itu ranah daripada kejaksaan jaksa ya untuk terkait mengenai itu. Hakim melihat pada saat ranahnya ada di meja pengadilan ya, di ruangan tersebut. Walaupun itu di ruangan tapi sudah selesai kan. Ya bisa juga hakim juga menilai secara ini kan. Tapi itu bagi saya melihat kita kesampingkan aja terkait penilaian itu seperti itu. Karena di situ sangat emosi karena dia merasa menilai dia ingin diperdengarkan isi flash disk yang bukti, menurut dia bukti ya, ada indikasi bukti, ada indikasi belum bermain lawannya tersebut. Itu yang membuat dia emosi karena hakim tidak memberikan kesempatan dia dengan bukti. Itu yang membuat dia emosi melihat itu sampai dia ya terkait ada hal yang tadi disampaikan flash disk dan lain-lain itu kan sudah ranah pengacara. Ya, bagaimana menyampaikan kepada yang mulia majelis hakim ya kan untuk menyampaikan fakta dan bukti-buktinya. Kalaupun ada kan nanti ada ruang bukti ya kan, saksi ada seperti itu. Itu yang seperti itu. Bang, dan di persidangan kemarin, isi persidangan kemarin Niki menjadi saksi dari Majen. Dia mengatakan bahwa dia saat WhatsApp RG itu hanya bercanda saja, ada emoji terketahunya. Dia menjelaskan itu ke jaksa. Abang melihatnya seperti itu? Kalau saya melihat sisi hukum, itu memang di dalam satu proses pengadilan biasa, ya kan, terdakwa menjadi saksi, ya menjadi saksi saling inilah, itu biasa karena bisa saja saling menguatkan, bisa saja jaksa meminta karena memang ada dialog seperti itu, yang mungkin melihat sisi jaksa akan merujuk pada bahwa di kita itu dugaannya dia bersalah karena ada interaksi menerima dan lain-lain. Itu kan ada proses, makanya dibuat dia sebagai saksi seperti itu. Tapi abang lihatnya Niki
ada indikasi meras atau tidak gitu. Bagaimana? Mungkin atau melihatnya ada indikasi emang benar meras atau tidak nih? Atau spesies melihatnya seperti apa? Dengan melihat berita-berita. Oke, kalau berita-berita kita lihat, tapi yang saya lihat secara hukum, biarkan pengadilan ya yang akan. Tapi karena memang sudah ada alat bukti dan dia sudah menerima. Nah, menerima saja bisa juga tidak, bisa juga iya, tergantung nanti runtutannya. Apakah memang ada penekanan atau kok ada apa? Apakah memang komunikasi lewat WA itu bentuknya penekanan, memeras dan lain-lain seperti itu. Nanti pengadilan akan menentukan semuanya. Tapi walaupun itu dibilang dia hanya bercanda, ada yang masalah, dia tetap menyuruh RG membayar KP rumah isinya 2M. Dan setelah itu menyuruh asistennya lain untuk mengambil cash 2M tersebut. Ini gimana Bang? Ya itu kan sudah diterima dari WA itu akhirnya diberikan. Nah itu tergantung niat, apakah ada niat dan komunikasi itu ya kan diberikannya, apakah memang itu pemerasan atau tidak, itu memang dugaan-dugaan bisa saja karena sudah diterima loh uangnya. Tapi pertanyaan juga bisa tidak dilihat kasusnya, karena itu di meja hijau lah hakim akan menilai berdasarkan apa yang diajukan oleh jaksa ke pengadilan. Maka itu jaksa harus menguatkan ya dalil-dalil, bukti dan lain-lain, menyatakan bahwa kita ini dugaannya itu menguatkan bahwa dia bersalah.